Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dimana dilakukan oleh siswa dan guru untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Ada beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung, yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif, yang keempat ada strategi pembelajaran eksperensial, yang kelima ada strategi pembelajaran mandiri, yang keenam ada strategi pembelajaran tuntas, dan yang terakhir ada strategi pembelajaran partisipatif. Baik, dari yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang digunakan oleh seorang guru di mana guru menjadi sumber belajar pada strategi tersebut. Artinya, di dalam kelas guru menjadi pusat pembelajaran, yaitu teacher center, yang dimana guru menyampaikan suatu informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut di dalam kelas guna supaya peserta didik dapat mengikuti atau mempelajari apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut supaya di dalam kelas siswa tidak jenuh. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung mengharuskan siswa untuk aktif di dalam kelas untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, yang dimana pada strategi pembelajaran tidak langsung ini berpusat kepada siswa. Artinya siswa yang harus mengembangkan dan memberikan ide-ide pada pembelajaran di dalam kelas, hanya sebagai fasilitator di dalam kelas. Yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif yaitu di mana di dalam kelas siswa satu sama lain membentuk kelompok, dan di mana di dalam kelas tersebut, di dalam pembelajaran tersebut diadakannya diskusi. Artinya adanya interaktif antara siswa satu dengan siswa yang lain, yaitu dengan cara diskusi tersebut siswa bisa melakukan interaksi dengan baik dan mengembangkan potensinya di dalam kelas tersebut dengan adanya diskusi. Keempat, yaitu strategi eksperensial, yang dimana pada pembelajaran eksperensial atau melihat dari pengalaman, yaitu siswa harus menganalisis atau mengembangkan kemampuannya setelah melakukan kegiatan sebelumnya. Artinya pada pembelajaran strategi pembelajaran eksperensial ini siswa harus melakukan analisis kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian guru mengamati dan mengevaluasi terkait apa yang telah siswa analisis tersebut. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri ini di mana siswa dituntut untuk belajar lebih aktif lagi tanpa adanya seorang guru. Misalnya, pada pembelajaran tersebut siswa mencari sumber belajar melalui internet atau mengerjakan modul dan yang lainnya, agar siswa ini dapat mengembangkan potensinya secara mandiri pada strategi tersebut. Kemudian strategi pembelajaran tuntas. Strategi pembelajaran tuntas ini belajar tuntas yang diasumsikan agar peserta didik ini mampu
dan lebih memahami dan dapat memaksimalkan pembelajaran apa yang telah diberikan oleh seorang guru. Artinya siswa harus memaksimalkan apa yang telah dipelajari dan yang telah diberikan materi oleh seorang guru. Jadi, agar strategi pembelajaran secara tuntas, maka pembelajaran tersebut dilakukan dengan cara sistematis. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran partisipatif. Strategi pembelajaran partisipatif merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa baik dalam kegiatan, proses, maupun evaluasi. Jadi, setiap kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran, maupun evaluasi pembelajaran harus melibatkan peserta didik, agar peserta didik dapat berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama ada metode pembelajaran ekspositori, di mana metode pembelajaran ekspositori adalah cara seorang guru untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik, yang dimana dalam pembelajaran tersebut peserta didik lebih memfokuskan dirinya untuk menyimak dan menangkap beberapa materi yang diberikan oleh seorang guru. Jadi metode ekspositori ini sama masuk ke dalam strategi langsung, sama karena di dalam metode ekspositori ini guru yang menjadi pusat pembelajaran. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan cara penyajian pelajaran yang dimana seorang guru menunjukkan atau memperagakan kepada peserta didik tentang kegiatan atau materi yang sedang berlangsung. Contohnya seperti materi tentang tata cara sholat. Seorang guru memberikan video tentang tata cara sholat, kemudian siswa mengamati bagaimana cara tata sholat yang benar, dan guru menunjukkan guru menunjukkan dari penampilan video tersebut. Siswa disuruh untuk memperhatikan dan memperagakan atau mempraktekannya sesuai dengan apa yang sudah guru tunjukkan kepada peserta didik tersebut. 3. Metode diskusi dan debat. Metode diskusi dan debat merupakan cara melibatkan sekelompok peserta didik untuk mencari informasi dari suatu topik yang diberikan oleh seorang guru. Kemudian siswa menyampaikan melalui interaktif di dalam diskusi tentang materi atau informasi dari suatu topik tersebut. Kemudian adapun dengan debat, yaitu di mana pada debat ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok pro dan kontra, di mana dua kelompok tersebut saling berinteraksi menyampaikan pendapatnya satu sama lain di dalam sebuah pembelajaran. Yang keempat yaitu metode bermain peran atau role playing, yang dimana pada metode bermain peran ini dilakukan dengan cara guru mengarahkan peserta didik untuk menirukan atau mendramatisasikan suatu karakter atau kegiatan di dalam pembelajaran. Guru sebagai pemonitor dari
pembelajaran tersebut. Jadi siswa yang bermain peran di dalam pembelajaran tersebut. Dan juga guru menyusun dan memfasilitasi permainan peran tersebut. Kemudian setelah adanya permainan peran, dilanjutkan dengan adanya diskusi. Bagaimana hikmah yang dapat diambil dari apa yang telah diperankan oleh peserta didik tersebut. Pada pembelajaran materi tentang maling kundang, kan, cerita tentang maling kundang, yang dimana siswa bermain peran di dalam situ. Ada yang menjadi maling kundang, ada yang menjadi ibunya, dan lain sebagainya. Siswa melakukan atau menirukan apa yang maling kundang perankan di dalam cerita tersebut, kan. Jadi setelah siswa selesai bermain peran tentang maling kundang tersebut, dilanjutkan dengan adanya diskusi. Diskusi tersebut merupakan cara untuk seorang siswa satu dengan yang lain memberikan pendapatnya terkait dengan maling kundang. Apakah maling kundang ini dapat diambil contoh yang baik ataupun tidak, dan kita dapat, seorang siswa tersebut dapat mengemukakan bagaimana hikmah yang dapat diambil dari cerita maling kundang tersebut. Selanjutnya yaitu metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode menggunakan situasi tiruan yang dimana peserta didik dapat memahami suatu konsep. Metode simulasi ini dilaksanakan untuk meniru atau mengamati peristiwa yang tidak bisa dihadirkan secara nyata. Contohnya misalnya pergerakan bumi dan bulan. Nah, adanya simulasi dari pergerakan bumi dan bulan, disitulah peserta didik dapat merasakan, kan, bagaimana sih pergerakan bumi dan bulan. Kemudian ada pula pada simulasi yaitu tentang proses peperangan, yang dimana peserta didik itu dapat merasakan bagaimana proses peperangan tersebut. Jadi di dalam metode simulasi ini, guru menyajikan seperti misalnya sebuah video peperangan pada pembelajaran tersebut. Nah, di mana siswa itu mensimulasikan proses peperangan tersebut. Setelah menonton video tersebut, siswa dapat merasakan atau meresapi proses peperangan tersebut, gitu kan. Walaupun siswa tersebut tidak bisa hadir, tidak bisa mengikuti peperangan secara nyata, tetapi dengan adanya penampilan video tersebut, siswa dapat mengetahui bagaimana proses peperangan tersebut, kan. Siswa dapat merasakannya di dalam video yang telah ditampilkan tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.